Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak hebat kelas 3? Semuanya sudah siap untuk belajar? Hari ini kita kembali bersama-sama akan belajar mata pelajaran fikih. Nah, teman-teman sudah siap belajar atau belum? Jika teman-teman sudah siap, pasti teman-teman sudah menyiapkan buku salamnya dan juga alat tulisnya ya. Namun jangan lupa, sebelum belajar tentunya kita harus mengawalinya dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Kita baca bacaan basmalah bersama-sama. Abata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga kegiatan belajar kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk belajar. Nah teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita pada mata pelajaran fikih. Jika minggu lalu kita belajar tentang tayamum, hari ini kita akan belajar tentang sholat bagi orang yang sedang sakit. Teman-teman bisa siapkan bukunya, kemudian dibuka halaman 100. Kita sudah masuk pada bab 4, sholat bagi orang yang sakit. Sudah ketemu? Nah, langsung saja. Sholat fardu itu adalah sholat yang kita kerjakan sehari semalam. Ada 5 waktu, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Apa hukumnya mengerjakan sholat fardu? Mengerjakan sholat fardu hukumnya adalah wajib atau fardu ain. Jadi sholat fardu ini adalah salah satu ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, meskipun kita sedang sakit, sedang bepergian, sedang dalam perjalanan yang jauh, kita tetap harus mengerjakan sholat. Terus bagaimana Bu? Jika pada suatu kondisi kita agak kesulitan mengerjakan sholat, misalnya ketika sakit Bu, saya kan sakit, kepalanya pusing, gak bisa bangun, kakinya habis jatuh sampai gak bisa jalan. Nanti kalau buat sholat itu kan berdiri lama, kakinya gak kuat untuk berdiri. Nah, itu nanti akan kita pelajari hari ini. Jangan khawatir anak-anak, Allah memberikan keringanan bagi kita semua dalam mengerjakan sholat. Nah, keringanan yang diberikan Allah kepada kita ini disebut rukhsah ya. Jadi dalam kegiatan ibadah, jika kita mengalami kesulitan, jangan khawatir, Allah sudah memberi solusinya, sudah memberi jalan keluar yang lain supaya kita tetap bisa beribadah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat. Kemudian selanjutnya, nah lalu bagaimana caranya Bu? Yang pertama yaitu sholat bagi orang yang sedang sakit itu bisa dikerjakan dengan 3 cara. Nah teman-teman tahu kan, jika sholat itu rukun sholatnya dikerjakan dengan cara berdiri. Tapi jika dalam keadaan sakit nggak kuat berdiri, bagaimana Bu? Sholat bisa dikerjakan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu sholat dilakukan dengan cara duduk. Kemudian sholat dilakukan dengan cara berbaring. Dan yang ketiga, sholat dilakukan dengan cara terlentang. Nah, kemudian apakah tata caranya sama atau bacaannya sama? Nih yang pertama, setiap kita melakukan sholat, bacaan yang kita baca itu selalu sama. Gerakannya jika kita dalam keadaan sehat harus sesuai dengan rukun sholat yang ada 13 itu. Mulai dari niat, kemudian takbiratul ihram, berdiri menghadap kiblat,
setelah itu membaca Al-Fatihah, kemudian rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya. Ketika kita dalam keadaan sakit, tentunya gerakan yang bisa kita lakukan itu terbatas, ya. Tadi sudah kita sampaikan, sholat bagi orang yang sedang sakit bisa dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara duduk. Sholat yang dilakukan dengan cara duduk ini bisa dilakukan atau boleh dilakukan apabila orang tersebut atau orang yang sedang sakit itu tidak mampu berdiri, tidak kuat berdiri. Nah, kemudian bagaimana caranya? Orang yang sedang melakukan sholat dengan cara duduk, caranya dia duduknya tetap harus menghadap kiblat, karena itu termasuk rukun sholat. Kemudian yang kedua, membaca niat. Mau mengerjakan sholat apa? Mau mengerjakan sholat subuh, maka niatnya juga membaca niat sholat subuh. Mau sholat zuhur, membaca niat sholat zuhur. Mau mengerjakan sholat asar, maka niat yang dibaca adalah niat sholat asar. Begitu seterusnya. Setelah membaca niat, kemudian melakukan takbir yang pertama yang disebut dengan takbiratul ihram dan bersedekap, membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah pendek. Kemudian melakukan gerakan selanjutnya, yaitu rukuk. Dalam keadaan duduk, rukuk itu dilakukan dengan cara membungkukkan badan, ya, semampunya membungkukkan badan. Kemudian setelah rukuk, gerakan selanjutnya yaitu i'tidal, bangun dari rukuk. Jadi posisinya kembali duduk seperti semula. Setelah i'tidal, gerakan selanjutnya yang dilakukan adalah sujud. Jika sujud bisa dilakukan dengan sujud seperti biasa kita sholat, maka sujud dilakukan dengan seperti biasanya. Tapi jika tidak mampu, maka sujud boleh dilakukan dengan cara membungkukkan badan, sama dengan rukuk, akan tetapi lebih rendah dari saat kita membungkuk pada waktu rukuk tadi. Jadi sujudnya itu membungkuknya lebih rendah lagi. Kemudian dengan cara sholat yang kedua, orang yang sedang sakit, ini sakitnya lebih agak parah, nggih. Sholatnya hanya bisa dilakukan dengan cara berbaring. Sholat dengan cara berbaring ini bisa dilakukan atau boleh dilakukan apabila orang yang sedang sakit tersebut tidak kuat berdiri dan juga tidak kuat untuk duduk. Jadi dilakukannya dengan cara berbaring. Bagaimana posisi berbaringnya? Berbaring miring, ya. Yang pertama adalah berbaring miring ke kanan. Jadi badannya menghadap kiblat, seperti kita kalau disunahkan ketika tidur, ya, miring ke kanan dan menghadap kiblat. Kemudian dilanjutkan dengan membaca niat. Kalau sudah menghadap kiblat, miring ke kanan menghadap kiblat, kita lanjutkan dengan membaca niat, kemudian takbiratul ihram, bersedekap, dan dilanjutkan dengan gerakan sholat yang seterusnya. Jika gerakan-gerakan sholat itu sulit dilakukan, maka kita boleh melakukannya dengan menganggukkan kepala atau dengan kedipan mata. Ini untuk orang-orang yang sudah sakitnya lebih parah, nggih. Jadi sudah tidak kuat duduk, hanya bisa bertiduran saja, hanya bisa berbaring, sampai untuk menggerakkan tangan tidak kuat, maka sholatnya hanya boleh dilakukan dengan menganggukkan kepala atau kedipan mata. Tapi, ini ada tapi lagi, nomor 4, apabila tidak mampu dengan menganggukkan kepala saja dia tidak kuat, untuk menggerakkan kepala dia tidak bisa, maka gerakan sholat hanya boleh dilakukan dengan isyarat hati. Nah, ini yang tahu hanya orang yang sedang melakukan sholat saja. Jadi misalnya begini teman-teman,
kebetulan misalnya nggih, ini misalnya kita di rumah tinggal bersama kakek atau nenek yang sudah sangat sepuh nggih, sudah sangat tua sekali, sudah tidak bisa tidak bisa kemana-mana, tidak bisa pergi kemana-mana, hanya berbaring saja di tempat tidur. Ketika sudah jamnya sholat, sudah waktu sholat tiba, kita ingatkan kakek atau nenek kita, "Kek, ini sudah jamnya sholat duhur, ayo sekarang sholat dulu." Nah, meskipun kakek itu sudah tua, sudah sepuh, kita ingatkan untuk melakukan sholat, karena sholat tidak boleh ditinggalkan. Nanti untuk pengerjaannya semampu kakek, kalau tidak kuat untuk berdiri, maka kakek boleh mengerjakan dengan duduk. Kalau tidak kuat dengan duduk, maka kakek boleh mengerjakan dengan cara berbaring. Nah, nanti untuk gerakan sholatnya, bacaannya juga, itu juga semampu kakek yang mengerjakan sholat. Begitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi untuk tata cara sholat yang ketiga, yaitu tata cara sholat dengan cara telentang. Sholat dengan cara telentang ini boleh dilakukan jika sudah tidak mampu berbaring miring. Jadi hanya tidur menghadap ke atas saja, Untuk menggerakkan badan, memiringkan badan itu sudah tidak kuat, maka sholat boleh dikerjakan dengan cara berbaring. Kemudian untuk tata caranya masih sama. Posisi badan terlentang menghadap ke arah kiblat. Kemudian untuk gerakannya dan bacaan sholatnya boleh dilafalkan seperti biasa, tapi kalau sudah tidak kuat untuk melafalkan, menggerakkan bibir sudah tidak bisa, untuk bacaan sholat boleh di dalam hati. Kemudian untuk gerakan sholatnya bisa dilakukan dengan isyarat. Kuatnya menggerakkan kepala saja sambil menganggukkan kepala boleh. Kuatnya hanya dengan kedipan mata, menggerakkan mata juga boleh. Jika sudah tidak kuat menganggukkan kepala, tidak kuat mengedipkan mata, maka gerakan sholat itu dilakukan dengan isyarat di dalam hati. Nah teman-teman, alhamdulillah ya, sampai hari ini kita masih diberi kesehatan Allah, badan kita masih bisa bergerak, tangan kita bisa bergerak, kaki kita bisa bergerak, semuanya dalam keadaan sehat. Maka kita masih diberi kesempatan untuk mengerjakan sholat dengan sempurna dengan cara berdiri. Nah, maka yuk mulai sekarang kita perbaiki sholat kita, gerakannya disempurnakan, bacaan sholatnya yang belum hafal mulai dihafalkan lagi. Apalagi sekarang teman-teman semuanya sudah di kelas 3. Nah, untuk selanjutnya sekarang kita buka halaman 130. Di sana ada gambar, ada seorang anak laki-laki yang sedang melakukan sholat, tapi dia dengan cara apa itu? Yang nomor 1 dengan cara terlentang. Kemudian gambar nomor 2, sholat dilakukan dengan cara duduk. Nanti silahkan ditarik garis ya. Kemudian yang ketiga, sholat dilakukan dengan cara berdiri. Silahkan dipasangkan antara gambar dengan pernyataan yang sesuai. Mudah kan itu ya, kelihatan sekali nggih. Kemudian untuk halaman 131 pada kolom nomor 1 sampai 5 keterampilan kinerja praktek bisa dikerjakan sendiri secara mandiri, boleh juga berdiskusi dengan orang tua atau dengan kakak. Kemudian baca dengan teliti, dipahami dulu ceritanya atau pernyataannya seperti apa, kemudian diberi tanda centang pada kolom yang sesuai. Begitu teman-teman nggih. Nah, sekarang kegiatan belajar kita sudah tahu tentang bagaimana cara orang yang sedang sakit itu mengerjakan sholat. Tentunya kita tidak boleh lupa, harus selalu bersyukur karena kita sudah diberi kesehatan oleh Allah sehingga masih bisa melakukan banyak aktivitas, masih bisa melakukan banyak kegiatan, masih bisa belajar, masih bisa bermain, apalagi masih bisa sholat
Kita tidak boleh lupa selalu bersyukur kepada Allah dengan mengerjakan sholat 5 waktu secara tertib, sehari 5 kali, kemudian menjaga kesehatan, tetap semangat belajar dan mengaji. Tentunya jangan lupa selalu membantu orang tua dan tetap menjadi anak yang salih dan salihah ya. Dari Bu Ima cukup sekian. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.